warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunas dengan NIM 23110028 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi sel yang berjudul Komunikasi Antar Sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya SSI, MSI. Yang pertama yaitu, apa sih komunikasi antar sel itu? Baik, komunikasi antar sel adalah proses transfer informasi antara sel-sel yang berperan penting dalam mengatur aktivitas dan koordinasi sel-sel dalam organisme. Komunikasi sel melibatkan molekul sinyal, pencerap, dan jalur sinyal yang mengubah informasi menjadi respon sel. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi sel. Komunikasi antar sel dapat melalui ligan, yaitu berupa molekul sinyal dan reseptor protein sebagai molekul reseptor. 4 mekanisme komunikasi seluler antara sel antara lain yaitu kontak langsung. Seperti pada gambar ada 4 macam gambar di sana dan ada 4 macam pula mekanisme komunikasi seluler. Baik, kita akan membahas satu persatu yaitu mulai dari kontak langsung. Jenis komunikasi sel yang pertama dengan kontak langsung adalah molekul pada permukaan suatu sel yang dikondisikan oleh reseptor pada sel sebelahnya atau adjacent cell. Bahan pensinyalan larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Kemungkinan sel hewan berkomunikasi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaan, penting pada perkembangan embrio dan dalam pengoperasian sistem imun. Kemudian yang kedua yaitu pensinyalan parakrin. Sinyal yang dikeluarkan dari sel memberikan efek kepada sel yang ada di sebelahnya. Sel pensekresi bertindak sebagai sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Kemudian yang ketiga yaitu pensinyalan endokrin. Hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Pada hewan, pensinyalan endokrin, sel terspesialisasi melepas molekul hormon ke dalam sistem pembuluh. Pada sistem peredaran kemudian hormon tersebut mengalir ke sel target pada bagian tubuh lain. Yang keempat yaitu pensinyalan sinaptik. Sel saraf mengeluarkan sinyal di mana sebagai pengikat reseptor pada sel di dekatnya. Sinap adalah tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Sinapsis terbagi menjadi dua yaitu sinapsis kimia, yaitu sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis atau ruang sempit di antara sel pengirim dan sel target. Dan kedua yaitu sinapsis listrik adalah persambungan antara sinaps melalui saluran tipis intraseluler. Hubungan dua buah sel berupa arus listrik secara langsung, gap junction di antara kedua yang berkontak dan mengalir arus listrik terjadi di sel-sel jantung, otot polos, di saluran pencernaan, beberapa neuron di retina mata. Kemudian tahapan apa saja sih yang ada pada komunikasi sel ini? Tahapan yang ada di sini yaitu ada 3 tahapan pensinyalan yaitu penerimaan, transduksi, dan respon. Yang pertama yaitu tahapan penerimaan. Sinyal merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terkait pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Kemudian, pada tahapan pengikatan molekul, sinyal mengubah protein reseptor dengan demikian mengawali atau menginisiasi proses transduksi. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik.
Sinyal yang ditransduksi memicu respon seluler spesifik. Kemudian, respon dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalis oleh suatu enzim, atau seperti glikogen fosforilase, penyusun ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Di sini terdapat dua macam reseptor, yaitu reseptor permukaan sel dan reseptor di dalam sel. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu reseptor permukaan sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, yaitu miskanker, penyakit jantung, dan asma. Yang kedua yaitu reseptor dalam sel. Reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan terkait dengan reseptor ini. Contohnya, testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Baik, sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.